Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridya Rizkyana dari Prodi Tedris Matematika IAIN Parepare dengan NIM 202020 3884 202009. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai review materi dari materi-materi yang telah saya pelajari mengenai definisi dari akhlak dari mata kuliah ilmu akhlak. Pengertian akhlak yang pertama secara etimologi. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Selanjutnya, menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Jadi di sini akhlak menurut saya yang bisa saya simpulkan itu akhlak itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa adanya suatu dorongan. Jadi niatnya itu atau idenya itu dari kita sendiri. Kemudian selanjutnya pengertian akhlak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Maskawai, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi di sini contohnya itu apabila kita ingin menyumbang atau memberikan sumbangsi kepada orang itu, kita tidak boleh mempertimbangkannya. Misalkan kita punya uang 20 atau punya uang 5.000, berikan saja seikhlasnya. Tidak boleh bilang kalau nanti saya berikan 5.000 atau kalau saya berikan 20.000 nanti uang saya habis. Jadi begitu contohnya. Kemudian selanjutnya menurut Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya menurut Ahmad bin Mustafa, yaitu sebuah ilmu yang dirinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara 3 kekuatan berpikir, marah dan syahwat atau nafsu. Selanjutnya, menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, yaitu sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Jadi itulah tadi pendapat dari beberapa ahli. Kemudian selanjutnya itu dapat kita simpulkan bahwa pengertian akhlak secara umum yaitu suatu sifat atau perangai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tindakan dan perbuatan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya pokok persoalan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkat keburukan akhlak ada 4, yaitu yang pertama, timbul akibat tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah di sini hawa nafsu adalah potensi negatif yang ada di dalam diri, kecenderungannya kepada nafsu seksual dan nafsu perut. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu membutakan dan membuat tuli. Kemudian selanjutnya yang kedua, timbul karena diperbudak hawa nafsu. Jadi poin kedua ini sinkron dengan poin pertama. Kemudian selanjutnya timbul karena seseorang tidak bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, di sini menurut Islam macam-macam perbuatan itu atau macam-macam akhlak itu ada 2, yaitu yang pertama akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul masmumah atau akhlak tercela. Kemudian bisa kita jabarkan menjadi pertama akhlakul karimah itu atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contohnya
sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai umat muslim itu sudah seharusnya kita menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian akhlak yang kedua itu akhlakul masmumah atau akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul masmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, puncak keburukan atau kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, di sini dari persoalan yang terjadi mengenai keburukan moral atau akhlak, dapat kita simpulkan bahwa menurut salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah sangat berhati-hati terhadap pergaulannya dengan mengatakan bahwa temanmu yang akhlaknya buruk jangan dijadikan sahabatmu. Sahabat yang baik adalah dapat menasehati bila engkau melakukan perbuatan buruk. Bahkan dikatakan bahwa jika ada musuh yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, maka hal itu lebih baik daripada teman akrab yang menjauhkanmu dari Allah.